Baik, kita lanjutkan video sebelumnya. Kita telah belajar tentang visibility. Di video ini kita akan mulai belajar tentang enkapsulasi. Sebenarnya apa sih enkapsulasi pada paradigma pemrograman berorientasi objek? Enkapsulasi ini merupakan sebuah konsep ya. Konsep yang diterapkan dalam Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi objek yang menyembunyikan data suatu objek. Ingat ya, ketika data berarti itu merujuk pada atribut ya, agar tidak bisa diakses langsung dari luar kecuali melalui metode yang telah ditentukan. Nah, metodenya ketika di Java identik dengan namanya metode getter dan metode setter. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memastikan atribut objek ya. Ingat, data tadi identik dengan atribut, tidak dapat diubah dan diakses secara langsung. Kedua, hanya memastikan prosedur dan fungsi tertentu yang diberi izin untuk mengakses dan mengubah atribut dari objek tersebut. Nah, hanya prosedur atau fungsi tertentu, maksudnya adalah prosedur dan fungsi getter setter yang tadi kita jelaskan di depannya. Nah, ini adalah contoh dari enkapsulasi. Bisa diperhatikan ya, di sini kita punya sebuah kelas mahasiswa di mana kelas ini mempunyai dua atribut ya, yaitu atribut name dan atribut nama. Perhatikan dua-duanya memiliki visibility private, artinya dia hanya dapat diakses dari kelas itu sendiri. Ketika kita membuat objek mahasiswa di kelas lain itu tidak bisa diakses ya. Tapi lantas bagaimana caranya kita memanipulasi data string, data name dan data mahasiswa ini jikalau nanti kita punya objek mahasiswa yang ingin kita modifikasi. Nah, tadi ya caranya kita menggunakan metode getter dan metode setter. Oke, lihat, perhatikan di sini di bawah kita punya 4 metode ya. Yang ini abaikan dulu. Nah, ini konstruktor, nanti kita akan belajar konstruktor, abaikan dulu. Nah, sekarang kita fokus kepada 4 yang ada di bawah sini. Lihat, perhatikan, ini adalah get name. Berarti sesuai namanya ya, metode ini atau fungsi ini untuk mendapatkan name. Buktinya apa? Buktinya gitu. Kalau kita lihat di dalamnya ada sebuah kode ya, kodenya isinya adalah return name ya. Artinya ketika kita mengakses name ini, kita akan mendapatkan nilai name yang ada di sini. Kemudian ini juga ada ya, public void set name. Artinya ini adalah bagaimana cara kita untuk mengisi data name yang ada di sini. Caranya gimana? Lihat di sini ada sebuah parameter, dan ada keyword this name sama dengan name. Pasti akan sedikit membingungkan ya di sini. This itu apa? Ketika teman-teman melihat keyword this ini di sebuah kelas Java ya, keyword this ini pasti dia akan merujuk kepada, lihat, this.name. Artinya name yang dirujuk di sini adalah name yang ada di sini, yang ada di atas, karena ada keyword this-nya. Ya. Lalu name ini yang sama dengan name ini, yang name yang kedua ini merujuk mana? Merujuk dari parameter yang kita inputkan. Ya, jadi bedanya tuh ya, this name dia merujuk ke sini, merujuk yang ada di dalam kelas yang kita buat, kemudian name yang kedua merujuk pada parameter yang kita input. Sama halnya juga dengan get nama dan set nama. Oke ya, kita akan langsung coba terapkan. Langsung saja buka NetBeans-nya, kita buat package baru. Katakanlah package-nya namanya enkapsulasi. Oke. Sama ya, kita buat mahasiswa saja agar mudah. Nah, di sini kita tadi punya dua atribut, string name dan string nama gitu. Oke, lalu untuk membuat getter dan setter caranya gimana? Nah, kita butuh sebuah hak akses publik. Kemudian ya, kita buat function, karena function berarti punya kembalian. Kembaliannya tipe data ya. Tipe datanya apa? Karena kita ingin mengembalikan name, jadi kita ketikkan seperti ini ya, string tipe datanya,
Kemudian nama metodenya atau nama fungsinya adalah get name. Oke. Nah, karena di sini function, karena kita akan membuat function, berarti kita harus punya nilai kembalian. Nilai kembalinya kita tuliskan dengan keyword return. Apa yang dikembalikan? Yang dikembalikan adalah name, karena kita ingin mendapatkan name. Oke. Ini kita sudah berhasil membuat function getter untuk mendapatkan name. Jadi ingat ya, bedanya function dan prosedur. Function adalah ketika kita punya nilai kembalian seperti ini. Nah, kalau prosedur seperti apa? Kita coba ya buat prosedur. Kalau prosedur di Java identik dengan void seperti ini. Lalu set name. Oke. Karena kita ingin menginputkan, memodifikasi name ini dari luar kelas, jadi kita butuh parameter ya. Parameternya tentu saja name ya. Oke. Lalu this, ingat this, kita merujuk ke name. Oke. Kalau kita highlight di sini, lihat ya. Nah, dia akan ketika kita pencet komen, kemudian kita klik kan, dia akan merujuk ke sini ya. Artinya this name ini merujuk ke atribut name yang telah kita buat sebelumnya. Nah, atribut yang telah kita buat sebelumnya akan kita manipulasi atau modifikasi dengan cara apa? Dengan cara mengubah yang ada di sini menjadi nilai yang kita inputkan. String name nih. Oke. Kalau kita cek, lihat ya, name ini merujuk ke sini. Oke, tapi kalau name yang di sini merujuk ke atas. Oke. Nah, ini adalah prosedur setter. Oke. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana ketika kita punya banyak sekali atribut. Kalau kita mesti buat satu-satu kan repot ya. Nah, untung saja di NetBeans ada otomatisasinya. Kita bisa insertkan seperti ini ya, getter setter. Nah, kita tinggal pilih saja atribut mana yang akan kita buat getter dan setternya. Oke. Nah, lihat ya, sudah dibuatkan oleh NetBeans-nya. Sorry. Nah, lantas mengaksesnya seperti apa? Kita buat di sini sebuah kelas main. Jangan lupa buat metode mainnya atau prosedur mainnya. Oke, sama ya. Ingat, karena ini private, jadi kita tidak bisa ubah dari luar kelas. Jadi kita ketika ingin mengubah atau mengambil sesuatu yang ada di sini, kita harus lewat prosedur-prosedur ini yang kita buat tadi, getter dan setternya. Caranya seperti apa? Ya, caranya ya kita buat objeknya dulu. Sorry. Ya, mahasiswa. Lihat di sini. Dan mahasiswa kita set ya. Set name-nya berapa? Kita siapkan parameternya. Kenapa di sini kita menginputkan parameter? Karena ketika teman perhatikan ya di sini, ketika kita panggil set name, kita juga diminta untuk memasukkan parameter baru ya, name baru di sini, yang berupa string. Kita coba lagi, mahasiswa set nama mahasiswa set alamat. Oke. Lihat ya, sukses ya. Terus bagaimana caranya kita menampilkan data atau mengambil data ini? Gampang aja caranya. Misalkan kita ingin cetak ya data ini yang ada di data yang telah kita inputkan tadi, kita ingin cetak di konsol ya. Kita tinggal panggil saja
panggilnya tidak bisa seperti ini ya, mahasiswa name gitu. Tidak boleh ya, karena ingat ini atributnya tadi berupa private ya. Jadi kita harus panggil melalui metode yang kita buat tadi, metode getternya. Setter untuk mengisi, getter untuk mengambil. Nah, kita panggil ya get name. Nah, oke. Kemudian mahasiswa get nama. Mahasiswa get alamat. Nah, sekarang kita coba run. Lihat, nah, untuk menampilkan data kita harus ambil dulu dan baru ditampilkan. Nah, baik ya. Berikut adalah tentang bagaimana enkapsulasi dan penerapannya. Cukup untuk video enkapsulasi. Maaf ini typo. Nah, kita akan masuk ke constructor.